Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Uran Koban, dalam bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata edisi ketiga. Sahabat Bawaslu, teman pemilih dimanapun Anda berada, hari ini hadir seorang laki-laki yang ganteng sekali hari ini. Beliau hari ini cukup ganteng. Tentunya 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Tapi berbahagialah perempuan-perempuan yang di Indonesia ini, berbahagia juga perempuan di Kabupaten Lembata, karena hari ini kita bicara khusus soal perempuan dan pemilu. Itu tema bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi memang para perempuan di luar sana, sahabat Bawaslu, teman pemilih, berbahagia karena memang hari ini khusus kita bicara soal perempuan. Baik, hadir narasumber kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu beliau, Bung Eman. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Bung Eman? Baik, sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bung Eman. Bung Eman ini sering atau beberapa kali sudah diundang oleh Bawaslu dalam giat-giat Bawaslu untuk menjadi narasumber. Mudah-mudahan sore hari ini beliau bisa memberi banyak informasi kepada sahabat Bawaslu dan teman pemilih di luar sana terkait dengan peran perempuan, keterlibatan perempuan dalam pemilu 2024. Bung Eman, kalau kita bicara soal perempuan dan pemilu, kita bicara soal populasi penduduk Indonesia saja, itu didominasi oleh perempuan. DPT yang dirilis oleh KPU RI, DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU RI terkait dengan pelaksanaan pemilu di 2024, itu juga didominasi oleh perempuan. DPT kita untuk secara nasional 204800722 itu didominasi oleh perempuan 102558879, sekitar 50,09%. Sementara untuk kaum laki-laki dia hanya sekitar 49, sekian lah, 9% lah. Ini kan keterlibatan perempuan di pemilu 2024 kalau dibandingkan dengan populasi DPT tadi yang didominasi oleh kaum perempuan, ini menjadi sebuah ironi bahwa keterlibatan, kalau kita melihat referensi kepemiluan kemarin dari tahun 99 dari tahun 99 sekitar 19%, dia di 2004 juga sekitar dia naik, trennya agak meningkat 2009 sekitar 18%. Kira-kira menurut Bung Eman, pandangan Bung Eman terkait dengan populasi yang tadi begitu besar ini itu pentingkah perempuan, keterlibatan perempuan dalam pemilu itu? Baik, jadi kita mulai dengan data statistik yang tadi digambarkan. Jadi sebenarnya peran perempuan dan pemilu berdasarkan data statistik yang digambarkan oleh Bung Uran host tadi, sebenarnya ada satu ketakutan bahwa jangan sampai data statistik tadi hanya sekedar menjadi komoditas politik, ya, untuk mengejar sebuah kemenangan politik tanpa memahami lebih jauh fenomena keterlibatan perempuan. Begini maksudnya, kenapa isu peran perempuan dan pemilu itu menjadi suatu isu yang strategis, isu yang seksi untuk harus dibicarakan. Ya. Memang harus dibicarakan supaya kehadiran perempuan yang secara statistik mendominasi itu bukan sekedar menjadi komoditas. Jadi ribut dan tarik ulur bagaimana memberikan peran afirmatif kepada perempuan itu sebenarnya berangkat dari pemahaman akan apa itu politik sebenarnya. Apa itu politik? Politik itu kan apapun definisinya, ya, dari sekian banyak ahli, tetapi sebenarnya substansi dari politik adalah
semua aktivitas yang bermuara kepada cetusan untuk mengelola tata kehidupan bersama ini menjadi lebih baik. Ya. Kalau kata kuncinya itu tata kelola kehidupan bersama menjadi lebih baik, maka harus dibangun sebuah akses untuk menjamin semua masyarakat mempunyai akses kesamaan kesempatan untuk diperlakukan ya secara lebih baik, lebih manusiawi terhadap rangkaian kegiatan tadi. Sebenarnya itu substansinya, sehingga apapun itu peran perempuan itu sebenarnya mengarah kepada arah seperti itu. Kita membayangkan kalau populasi atau daftar pemilih didominasi oleh perempuan, sementara peran perempuan itu tidak maksimal, maka dia ya hanya sejauh angka, tidak memberikan suatu dampak kualitatif terhadap pelaksanaan pemilu yang merupakan suatu tools berpolitik kita. Itu poin pertama. Karena apa? Mengapa hal ini harus dibicarakan? Karena sebenarnya konstruksi sosial ya, perilaku yang sedang kita alami itu masih sangat patriarkal. Itu kalau itu yang mendasari, kalau itu yang masih ada, maka kita jangan pernah berharap sebuah kualitas demokrasi ya, melalui pelaksanaan pemilu itu menjadi bermartabat apabila peran perempuan tidak dilibatkan secara signifikan. Baik Bung Leo, minimnya peran perempuan tadi yang disampaikan oleh Bung Iman, minimnya peran perempuan dalam keterlibatan dalam proses demokrasi kita ini, itu faktor apa yang membuat begitu minim perempuan terlibat dalam proses demokrasi ini? Ya, karena sejarah peradaban memang menyuguhkan kita fenomena seperti itu. Bagaimana sejarah peradaban itu didominasi oleh sistem patriarkal tadi. Ya. Ya, fakta sosial di daerah kita pun seperti itu, ya, menunjukkan bahwa dominasi laki-laki itu memang terlihat secara jelas. Ya. Sekarang bagaimana kita berbicara ya, bahwa demokrasi yang menjadi rumah besar pelaksanaan pemilu itu menjamin akses untuk setiap orang mempunyai kesamaan hak. Nah, menghadirkan sebuah instrumen keadilan di sana. Apabila subordinasi perempuan itu masih terjadi, ya, itu yang harus diantisipasi dengan berbagai macam kebijakan ataupun untuk menghadirkan sebuah ruang yang lebih luas terhadap perempuan. Nah, karena itu kenapa pada saat kita berbicara pemilu selalu ada tema perempuan dan pemilu, tidak pernah ada laki-laki dan pemilu. Karena yang tersubordinasi itu perempuan. Ya. Sementara substansi dari demokrasi adalah kesamaan hak. Orang harus merasa keadilan di sana. Nah, instrumen demokrasi itu salah satunya pemilu. Pemilu adalah proses membuat orang lebih bermartabat. Bagaimana proses membuat orang lebih bermartabat, tetapi peran perempuan tidak tercetus secara kualitatif di sana. Itu yang menurut saya menjadi dasar substansi dari pergulatan tema ini. Kalau sekedar bahwa faktanya perempuan sekian itu kan ada data statistik kuantitatif ya menunjukkan fenomena itu, tetapi harus dielaborasi, harus dicari tahu kenapa sih kita harus ribut-ribut soal itu. Karena apa? Karena ini menyentuh substansi terdalam dari sebuah aktivitas politik. Kan? Jadi harus ada value of politics. Jadi ini sebenarnya etika berpolitik. Pada saat kita mengatakan bahwa kita menghadirkan sebuah aktivitas politik yang beretika, maka kita juga harus memberikan tempat untuk peran perempuan di sana. Karena ini soal peradaban. Ini yang harus kita itu yang menjadi menarik ya.
Dan ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali di sana. Ya. Jangan sampai dengan menghadirkan peran perempuan, ya, banyak berpolitik yang bisa berubah, konstruksi nilai dalam berpolitik juga bisa berubah. Ya. Karena tadi saya katakan berpolitik itu mengelola tata hidup bersama. Ada cetusan perilaku untuk mengarah pada kebaikan bersama. Ya. Perempuan itu punya kemampuan untuk apa ya? Punya kemampuan untuk merawat kehidupan, mempunyai kemampuan untuk berbagi dalam sebuah situasi yang tekanan sekali. Kita bisa belajar dari kaum perempuan bagaimana dia punya kemampuan secara kodrat natural, bagaimana dia bisa menjaga sebuah kehidupan 9 bulan setelah itu dia menjaga. Itu nilai-nilai yang memang melekat dalam diri perempuan. Jangan sampai dengan memberikan peran itu, ya, kemampuan aktivitas berpolitik yang kita harapkan memberikan sebuah harapan, politik of hope, itu bisa teraktualisasi dengan baik pada saat kita mengakomodir perempuan. Karena apa? Karena itu hal yang secara natural sangat nyata bisa menjadi sumbangsi berharga dari kaum perempuan dalam mengelola tata kehidupan bersama yang merupakan substansi dari politik. Baik Bu, sejauh ini kalau kita melihat tadi penjelasan informasi yang disampaikan, sejauh ini pandangan Bu Meman atau penglihatan Bu Meman terhadap keterlibatan perempuan dalam proses-proses demokrasi, mulai dari generasi pemilu-pemilu sebelumnya sampai kira-kira sampai dengan 2024 ini, dalam pengamatan Bung Eman, sejauh mana keterlibatan perempuan itu, baik secara nasional maupun konteks lembata, konteks lokal kita ini. Oke, jadi coba kita sedikit flashback secara nasional. Ada satu fenomena menarik, ya. Masih ingat bagaimana peristiwa di tahun 98 ada sekelompok ibu, ya, melakukan demo yang bersuara tentang naiknya harga susu, ya. Itu ada Gadis Arifia di sana, Karina Supede di sana, akhirnya ditangkap. Setelah itu seakan-akan menggugah begitu banyak orang, menggugah sekian banyak elemen masyarakat di sana, dan akhirnya membawa apa? Gelombang protes yang sambung menyambung, akhirnya lahirlah gerakan reformasi. Coba bayangkan itu, ada gerakan perempuan yang menjadi inspirasi sekian banyak orang untuk bergerak, untuk mengatakan hal yang lebih besar, yang menentukan nasib bangsa ini. Dan itu disadari betul, sehingga pada saat reformasi ada tindakan-tindakan afirmatif untuk membuktikan keterlibatan perempuan. Afirmasi action itu memaksudkan sebuah tindakan, ya, yang harus ada intervensi lebih jauh karena ada sesuatu yang harus dirubah di sana. Kalau dipikir-pikir, kenapa sibuk-sibuk dengan afirmatif action? Ya, tinggal saja perempuan kita pilih mewakili, ya sudah. Tapi kenapa harus diatur secara terlembaga lewat kebijakan afirmatif action? Ya. Jadi kebijakan afirmatif itu karena ada kesadaran bahwa ada satu struktur, ya, tersistematisasi yang memang mensubordinasi perempuan, dan itu yang kita sudah jelaskan di awal tadi. Itu yang menggerakkan para pembuat kebijakan, para pengambil kebijakan untuk menghadirkan afirmasi action, kebijakan afirmatif. Ya. Dan dari tahun ke tahun kan didorong terus sampai pada saat akhirnya bisa melahirkan super system misalnya untuk menentukan nomor urut dan kuota perempuan. Jadi ada hal yang memang terlembaga yang didorong di sana untuk itu. Pekerjaan selanjutnya adalah harus bergerak ke hal-hal yang lebih substansial, karena seringkali kaum perempuan pun tidak terlalu peka terhadap pengarus utama gender. Ya. Ada
yang laki-laki, tetapi dia lebih sadar gender ketimbang kaum perempuan itu sendiri, karena apa ya, sudah terbelenggu dalam satu sistem itu. Dan pekerjaan berikutnya, apakah semua elemen itu menyadari itu sehingga ada hal-hal yang lebih artikulatif untuk menjemput kebijakan yang sudah terlembaga ini. Jangan sampai apa ya, bingkainya sudah disiapkan, tetapi akhirnya kita kesulitan. Misalnya si persisten memberikan ruang yang begitu bagus untuk kita menempatkan perempuan secara lebih kualitatif, tetapi pada saat yang sama seringkali orang sulit mencari calon perempuannya. Jadi itu tugas bersama untuk harus mendesain itu supaya jangan seperti itu. Jadi jangan sampai dia hanya sebuah formulasi kuantitatif, tetapi tidak ditempelkan dengan sebuah tindakan-tindakan yang kualitatif untuk memberikan ruang yang lebih bermartabat untuk aktualisasi secara politik dari kaum perempuan. Jadi sejauh ini negara sudah menurut Bung Eman, dalam pandangan Bung Eman, negara sudah memberi ruang untuk kaum perempuan ini dengan lahirnya regulasi-regulasi kepemiluan yang memberi ruang 30% kepada perempuan, keterwakilan perempuan. Negara secara institusi sudah memberikan ruang itu, tetapi harus ada pergeseran yang lebih substansial, lebih kualitatif. Apalah gunanya kita memberikan ruang itu, tetapi misalnya tidak ada edukasi politik misalnya untuk mempersiapkan itu. Ya. Berarti penting dong, penting ya pendidikan politik terhadap kaum perempuan ini toh? Iya, sangat penting. 5 tahun berikutnya kita tahu bahwa ada kebijakan afirmatif memberikan ruang untuk perempuan. Tetapi dari tahun pertama sampai ke tahun kelima tidak ada edukasi yang lebih cukup kualitatif untuk mempersiapkan itu untuk satu perhelatan di tahun kelima. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jangan sampai ruang itu diberikan, tetapi tidak diikuti dengan pemberdayaan edukasi yang lebih kualitatif, yang lebih menyentuh hal-hal yang substansial, yang mendasar mengapa hal itu terjadi. Gitu. Jangan sampai kita dipusingkan kenapa harus ada 30%, tetapi tidak pernah bertanya mengapa ada 30%. Kita lebih sibuk karena kenapa kita harus menjalankan 30%, tetapi kita tidak pernah bertanya mengapa itu terjadi, mengapa harus ada itu. Ya. Saya yakin sekali orang alpa berpikir kenapa negara ya dengan sekian banyak proses yang deliberatif, yang adu pandangan dan apa untuk menghadirkan kebijakan afirmatif. Ya, sudah kebijakan afirmatif melihat grafik keterwakilan perempuan, diikuti lagi dengan kebijakan terbaru cyber system, bagaimana mengatur itu nomor urut. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan lebih substansial. Kalau ada kesadaran seperti itu, maka orang akan dengan lebih memberikan ruang untuk peran kaum perempuan. Kan sebenarnya ini soal peradaban. Kita membangun tata kelola bersama itu soal politik. Tetapi ini rangkaian bagaimana kita menciptakan satu peradaban yang lebih luas, yang lebih manusiawi, yang lebih berkualitas. Itu. Baik, Bu Eman. Dengan afirmatif action tadi yang 30% keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan bahwa undang-undang telah menghadirkan perempuan dalam politik. Ya. Namun apakah peran perempuan dalam pemilu sudah cukup dengan undang-undang itu saja atau menurut Bu Eman? Bermuaranya itu adalah keterlibatan yang lebih jauh, ya, lebih dalam dari kaum perempuan untuk berbicara tentang nasib mereka. Pemilu ini kan kita sedang menghasilkan para aktor pembuat kebijakan. Ya. Di
diharapkan kebijakan yang lahir di mana melibatkan sekian banyak perempuan itu sensitif gender. Ya. Saya kasih contoh misalnya, contoh sederhana saja, menempatkan terminal saja misalnya. Contohnya, menempatkan terminal. Untuk kebijakan atau program yang sensitif gender, maka dia akan berpikir, ya, kalau saya menempatkan terminal itu jauh dari pusat kota, penerangan tidak ada, ya, aksesnya susah, maka itu tidak sensitif gender. Karena apa? Kalau misalnya bis menurunkan penumpang di atas jam 7 malam misalnya, siapa yang lebih terancam? Perempuan. Sekarang yang sensitif dan berpikir seperti itu, ya, lebih dijamin kepastiannya itu pembuat kebijakan laki-laki atau perempuan. Atau beras mahal. Beras mahal, seorang laki-laki aja berpikir bahwa bagaimana beras mahal, uang bagaimana. Tapi seorang perempuan yang membuat dia galau dan dia berpikir bahwa beras mahal itu sama dengan ancaman terhadap sebuah kehidupan yang sedang dirawat. Ya. Jadi sebenarnya perempuan itu lebih dekat dengan ethics of politics. Jadi itu yang sedang kita rindukan. Ya. Jadi peran perempuan itu harus bergeser ke hal-hal yang lebih substansial seperti itu. Baik, Bu Gunam, ini menarik ini. Kalau kita berbicara skala nasional lah, ya keterlibatan skala lokal. Kalau kita kembali ke konteks lokal ini, kita lihat konteks lokal perempuan di Kabupaten Lembata, keterlibatan perempuan di Kabupaten Lembata ini. Saya memberikan informasi ini terkait dengan data. Kalau kita lihat DPT Kabupaten Lembata itu dia sekitar 104542. Itu didominasi oleh perempuan kurang lebih 53%. Dia sekitar 55.424. Nah, pemilih itu. Nah, didominasi oleh perempuan. Sementara dalam proses demokrasi kemarin terkait dengan keterlibatan pengajuan bakal calon untuk terlibat dalam politik, itu keterwakilan perempuan sesuai dengan regulasi kan 30% nih, sesuai dengan affirmative action tadi 30%. Data sekarang dari 361 daftar calon sementara, calon legislatif Lembata itu dihuni oleh perempuan sekitar 130 orang. Nah, menurut Bung Eman 130 orang yang tadi dengan 361 itu, menurut pandangan Bung Eman ini kan memang kalau kita menurut bahwa keterwakilan 30% terpenuhi, tetapi ada perbandingan yang begitu besar, ruang terlihat didominasi oleh laki-laki yang begitu besar. Nah, ini kan keterlibatan secara lokal di Kabupaten Lembata ini juga mesti didorong. Langkah strategis yang perlu kita lakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan itu kira-kira seperti apa, Bung Eman? Menurut pandangan Bung Eman? Jadi itu lagi-lagi data statistik. Ya. Data statistik saja menghadirkan kepada kita satu potensi yang luar biasa. Ya. Ada power of woman di situ yang luar biasa dalam aktivitas berpolitik. Jadi ya tadi seperti saya katakan bahwa kita jangan pernah berpikir bahwa peran perempuan itu akan hadir secara signifikan kalau tidak melibatkan sinergi dari semua stakeholder. Tidak mungkin terjadi karena kita sedang berhadapan dengan sistem yang patriarkal. Ya. Jadi male frame itu harus dirombak, male politics itu harus ditabrak. Jadi nuansa-nuansa tata kelola kehidupan bersama yang didominasi oleh laki-laki itu yang harus diredefinisi,
harus dekonstruksi, harus dihancurkan untuk membangun suatu konstruksi pemahaman yang lebih manusiawi, yang tidak ada lagi subordinasi di sana. Faktanya memang subordinat terhadap perempuan. Itu tidak bertentangan dengan konteks budaya lokal kita kan? Oh, tidak. Oh. Tidak. Tidak pernah bertentangan. Ya, saya pikir substansi dari semua aktivitas kebudayaan adalah menghadirkan penghargaan, ya, menempatkan martabat yang luhur terhadap semua manusia. Ya. Memang ada kontekstualisasi di sana, tetapi tidak pernah menegasikan atau mengingkari hal-hal yang substansial dari kebudayaan itu sendiri. Itu tidak pernah. Baik, Bu Roman. Kira-kira kondisi real yang sedang terjadi di Kabupaten Lembata ini sejauh ini, memang kalau kita melihat bukan hanya di proses demokrasi, tapi keterlibatan perempuan bukan hanya di proses pemilu ini, tetapi di dunia kerja yang lain itu memang minim sekali. Makanya tadi saya bilang jangan sampai ini, karena tadi Bu Roman sentil soal patriarki, soal budaya patriarki kita yang memang harus didominasi, yang akhirnya didominasi semua lini pekerjaan, didominasi oleh pekerjaan. Nah, sesuai informasi atau penjelasan tadi kan, akhirnya saya bilang jangan sampai ini bertentangan dengan budaya lokal kita, karena konteks sosial budaya kita yang kelam holotan ini kan mengedepankan kaum laki-laki tadi itu. Ya, jadi begini. soal itu yang harus dilihat. Seringkali nilai atau substansi terdalam dari budaya itu sebenarnya baik dan selalu baik, tetapi di dalam actionnya dikonstruksikan, ya, secara dominan oleh laki-laki tadi, ya, sehingga terjadi subordinat. Sama seperti tadi, bagaimana kita disinggung oleh peran wanita, bagaimana kita bicara politik yang bermartabat, ya, yang lahir dari satu proses pemilu yang berkualitas, ketika kita masih berpikir dikotomi antara peran perempuan yang domestik dengan publik, atau privat dengan publik. Ya. Politik itu segala macam hal, segala macam pertentangan, segala macam kesepakatan, ya, segala macam proses yang merupakan cetusan dari sebuah tata kelola hidup bersama. Bagaimana kita masih ngomong tata hidup bersama, tetapi kita masih berpikir perempuan itu di privat, ya? Ya. Itu kontradiksi. Kita ngomong sesuatu yang publik, tetapi kita sedang berpikir bahwa ada aktor privat di sana yang tidak layak ke publik kalau gitu. Padahal tindakan afirmatif itu sedang menggeser, menghancurkan paradigma ya, dikotomi antara privat dan publik. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ada geser gitu. Jangan kenapa ngomong perempuan dan pemilu? Pemilu itu publik, perempuan itu privat. Yuk jangan berpikir lagi. Sekarang kita sedang ngomong tata kelola hidup bersama publik nih. Jadi penting itu ya. Iya. Pentingnya perempuan, pemilu harus ada perempuan, itu penting itu. Penting. Dan di dalam tata kelola hidup bersama itu proses dialektika yang tidak gampang, ya. Harus ada kemampuan memberikan harapan misalnya. Berpolitik yang berkualitas itu adalah bukan seakan-akan harus melahirkan atau menyelesaikan sebuah program atau kebijakan, tetapi politik yang berkualitas, bermartabat adalah apapun hasil dari sebuah program dan kebijakan itu ada harapan di sana. Ya? Jadi berpolitik itu kita membangun sebuah harapan. Karena tidak ada sesuatu yang selesai dalam proses hidup bersama. Tetapi Anda bisa memberikan sebuah harapan, maka itu berpolitik yang baik. Karena itu kita memilih, kita punya anggota
dewan misalnya adalah anggota-anggota dewan yang mampu memberikan harapan kepada kita, karena tidak mungkin engkau menyelesaikan sebuah masalah dalam 5 tahun, tetapi kalau mampu memberikan harapan, maka itu yang berkualitas. Pertanyaannya, siapa yang lebih mampu memberikan harapan, laki-laki atau perempuan misalnya? Siapa yang lebih mampu menahan kesakitan dalam sebuah pergulatan permasalahan? Contohnya saja, ini kan soal tadi saya katakan nature and culture. Ya. Orang tidak pernah merasakan kesakitan datang bulan misalnya, atau kesakitan melahirkan misalnya. Tetapi dengan pengalaman yang sangat personal, potensi itu ada bagaimana kemampuan seorang perempuan dalam mengelola dan berpikir tentang tata kelola hidup bersama lebih tahan untuk menghasilkan sebuah harapan untuk sesuatu yang lebih baik, ya. Itu. Jadi siapa yang lebih mampu berbuat, ya? Politik of care misalnya, berbagi misalnya. Siapa yang lebih mampu berbagi? Jangan salah, jangan langsung kita mendekonstruksi, tidak bisa. Jangan sampai potensi itu secara nature itu lebih kuat, dan saya yakin itu sesuatu yang memang dimiliki secara berkualitas oleh seorang perempuan. Itu hal-hal nilai-nilai yang harus dibangun untuk menghiasi tata kelola kita yang lebih manusiawi. Baik, Bung Eman, ini pertanyaan terakhir. Bicara soal harapan tadi, harapan Bung Eman terhadap perempuan-perempuan di Lembata itu seperti apa? Harapan ya, begini, harapan saya sederhana sebenarnya. Jangan lagi kita mendengar bahwa susah nih kita cari perempuan untuk terlibat dalam politik. Ya. Akhirnya sudahlah kita taruh saja. Yang penting kuota 30% itu terpenuhi. Harapan saya harus ada pergeseran dari sesuatu yang kuantitatif, yang statistikal ini bergerak kepada yang lebih substansial, yang lebih kualitatif. Sehingga pada saatnya kita menghasilkan perempuan-perempuan tangguh yang sens terhadap realitas, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih sensitif terhadap fakta keadaan, sehingga apapun yang dibicarakan, apapun yang dihasilkan mempunyai dampak perubahan terhadap realitas kehidupan. Kalau itu pun tidak tercapai, minimal dia memberikan sebuah harapan, keteguhan bahwa Lembata ini masih baik-baik. Terima kasih Bung Eman. Sahabat Bawaslu, teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Lembata. Demokrasi itu mengamanatkan adanya persamaan akses tadi, persamaan akses, peran, serta perlu bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya laki-laki saja, tapi antara laki-laki dan perempuan atas dasar persamaan derajat tadi itu. Mari, hai perempuan-perempuan di Lembata, hai perempuan-perempuan di Lembata, mari kobarkan semangatmu, jangan pernah takut, maju terus, karena Bung Eman katakan tadi bahwa dalam mengelola tata kelola hidup tadi itu, perempuan itu dianggap lebih tahan, lebih tangguh. Terima kasih dan selamat sore, sampai ketemu lagi di Bincang-Bincang Pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata edisi berikutnya. Bung Eman, sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungannya ke Bawaslu hari ini, walaupun di tengah kesibukan tapi masih terus intens untuk bicara soal hal-hal kepemiluan, juga terus menghadiri kalau kami undang. Jangan bosan-bosan untuk terima undangan kami. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua.